Permisi, apakah ada yang membawa daging wagyu? Hah? Wahyu? Bayu? Banyu? Hanyut. Kancut? Jauh pak, jauh. Jadi di antara kalian, tidak ada yang membawa daging wagyu? Gak ada bah kami punya. Ya sudahlah, tidak ada yang bisa diharapkan dari rakyat melata seperti kalian. Emang kenapa? Buat apa sih? Kan katanya malam ini mau bakar-bakar kan? Mau main TOD nggak? Ayo. Kita mulai ya. TOD. Ayo, Serena kena. Shoot order. Shoot aja lah. Siapa yang paling cakep di sini? Siapa ya? Alah, gak usah pura-pura mikir lah. Langsung tunjuk aja. Hah? Siapa? Aku. Wah, makasih. Bukan, itulah yang sana. Tatara? Maksudnya yang lagi main di sini, Sir. Hah? Ketahuan sudah? Sudahlah, nyaring betul kan ngomong. Kedengaran orang tuh nah. Kenapa emang? Takut ketahuan ya. Tatara, mata Serena kau. Pelajaran kita sudah selesai. Oh ya, kalian mau study tour ya? Ya Bu, kita berangkat besok naik bis. Hei Tayo, dia bis kecil ramah. Kamu tahu nggak alasan kenapa bis Tayo bisa hidup dan bicara selayaknya anak kecil? Enggak. Ada sumber yang mengatakan bahwa Hana sang mekanik memiliki 4 orang anak yang bernama Tayo, Rogi, Gani, dan Lani, di mana mereka semua tewas dalam kecelakaan maut. Dalam episode The Best Mechanic, sosok Hana digambarkan sebagai perempuan yang sangat pintar. Ia merupakan lulusan terbaik yang handal dalam bidang otomotif. Namun saat depresi, Hana memandang lekat mainan dis favorit anaknya, dan muncullah sebuah ide gila. Ia lalu memikirkan cara untuk menghidupkan kembali keluarganya. Emangnya bisa? Hana memindahkan kesadaran mereka dengan bantuan teknologi AI. Tak lupa juga, Hana mendownload ingatan mereka, yang diambil dari mayat suami dan keempat anaknya ke dalam masing-masing bis. Astaga. Yang lebih mengerikan lagi, katanya, mesin yang menggerakkan roda bis Tayo adalah organ tubuh manusia segar yang terletak di bagian bawah bis. Apa? Kalian sadar nggak? Hanya Hana satu-satunya mekanik di kota itu. Iya ya. Itu karena cuma Hana yang tahu dan mempunyai akses untuk memperbaiki serta melihat isi sesungguhnya dalam bis-bis tersebut. Gelap banget ceritanya. Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan, itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Satpam sang pemimpin stasiun dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Satpam adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Satpam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah denger cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh. Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. Buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi.
Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Hai guys, mau lihat nggak barang random apa aja yang udah aku kumpulin dari awal aku bikin POV sampai sekarang? Pertama, ini ada bando. Yap, bandonya ada segini banyak guys. Kira-kira ada berapa ya? Oh iya, masih ada satu lagi nih guys. Di dalam sini isinya bando yang modelnya kayak tiara atau mahkota gitu. Ya, berantakan deh. Terus kacamata guys. Biar tambah romantis, properti bunga wajib dong. Pulpen lucu cek. Topeng. Ini koleksi topi aku guys. Nah, aku itu pecinta beret hat guys. Jadi semua warna Meiji, Kuhibi, Niu aku harus punya. Ini koleksi anting, kalung, gelang, cincin, bros, dan lain-lain. Bola basket, tongkat pemukul baseball, sama raket tenis. Terus ini ada stick drum guys. Ya walau cuma mukul angin sih. Misi mas, ngamen dulu. Gitar listrik. Boneka-boneka segede gaban yang unyu. Kira-kira kurang apa lagi ya? Ih, lucu banget. Ini beneran dibuang. Padahal masih bagus begini loh. Sayang amat. Apaan tuh? Kok kayak boneka santet? Anak aja. Tapi mirip Boy sama lo. Cantik kan? Bejir. Iri bilang, bos. Yuk ikut aku. Juliet, nilai kamu turun terus. Kalau begini, kamu bisa-bisa nggak naik kelas. Apa? Nih, Kamu kan tahu aku nggak suka rasa ini. tapi di kantin tadi sisa. Dasar nggak peka. Terserah. Kok dia malah pergi sih? Aku pulang. Juliet, sore kali kau pulang. Tiap-tiap hari kerjanya main HP terus. Tengok tuh anak tetangga, sudah bisa cari uang. Berisik ah. Kau itu melawan terus. Mending dulu mama buang kau ke sungai, biar dimakan buaya. Kenapa sih semuanya pada jahat sama aku? Enaknya jadi kamu. Gak usah belajar. Gak berantem sama pacar. Gak dibanding-bandingin sama orang tua. Aku pengen jadi kayak kamu. Juliet. Nah ini Mama belikan seblak pedas. Seblak? Mau. Makasih Ma. Aku sayang sama Mama. Ah bisa saja kau. Kalau kau manis kayak gini kan Mama senang. Kenapa aku gak bisa bergerak? Juliet, maaf ya soal tadi siang. Jangan ngambek lagi. Kita pergi nonton yuk. Snow, dia bukan boleh. Kamu tunggu bentar ya di bawah. Aku siap-siap dulu. Oke. Snow, tolong. Katanya kamu mau jadi kayak aku. Permintaan kamu udah terkabul kan? Tapi kok kayaknya kamu gak seneng sih? Apa? Enggak, aku gak mau begini. Hah. Selamat tinggal. Wah, lucu banget. Ini pertama kali saya masuk kelas ini ya. Saya absen dulu biar kenal muka-muka nggak galak kalian. Makaroni. Maaf Bu, mau nikah Bu. Siapa lagi nih? Donat. Bu, maaf. Ronald. Nama saya Ronald, Bu. Terus catering. Oh, ini mamanya pasti punya usaha makan catering ya. Bu, maaf namanya Catherine. Maaf ya. Kayaknya kacamata saya ketukar ini. Soalnya kemarin saya habis berenang di sungai. Jangan bilang tuh kacamata renang. Ya, lanjut. Paramex. Paramita Bu. Oh alah. Oke lanjut. Ini kenapa nama kalian nama makanan semua ya? Duh, gak enak perasaanku nih Bah. Sereal. Serena Bu. Tuh kan Serena, SSRR Enana, Serena bukan sereal, makanan bergizi seimbang siap sendok siap pagi. Ih, kakak Beldala. Hah? Matang, aku bocor. Malu-maluin gua aja lu. Vian, boleh pinjam jaket nggak? Enak aja. Jaket gua ini mahal tahu. Please, Vian. Jorok banget sih lu. Jijik gua. Kita putus. Cepat tutupin. Makasih ya. Ini, katanya cewek kalau lagi dapat suka yang manis-manis. Ini kan coklat kesukaanku. Iya, baik banget. Halo. Nama kamu siapa? Ya, udah jauh. Kenapa nih anak pagi-pagi udah kayak begini? Assalamualaikum, dengan siapa ini? Kemarin itu ada malaikat ganteng yang memanah hatiku. Fix kesambet kunti bogel nih anak.
Selamat pagi. Grace, itu malaikatnya. Ganteng banget. Saya Snow, yang bertugas menantikan Bu Zoe untuk sementara waktu. Sebelum kita mulai pelajarannya, apa ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Bapak, udah punya pacar belum? Lama. saya nggak punya pacar. Alhamdulillah. Tapi saya sudah dijodohkan oleh orang tua saya. Udah jangan nangis. Lagian cowok spek kayak Pak Snow yang nggak mungkin jomblo lah. Juliet, cepat siap-siap. Ada tamu itu. Kenapa, Mak? Teman Mama datang melamar. Hah? Mama mau nikah lagi? Astagfirullah, Mak. Ingat umur. Kenapa jadi aku? Ya kau lah. Tadi katanya teman Mama. Iya, aku nggak mau nikah sama Om. Melawan sekali lagi. Kukutuk kau jadi es kulkul. Bikin minum sana. Nasib. Kamu